Saya rasa ini waktu yang tepat untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan. UGM Pak, soal BEM UGM katanya Bapak. Ya itu proses demokrasi. Jokowi adalah presiden kita, gitu ya lur ya. Jadi kurang luwe wis 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Apa iya Pak Jokowi lulusan UGM yang paling memalukan ya? Untuk adik di luar sana, 10 tahun yang lalu mungkin masih di sekolah menengah pertama, belum bisa membandingkan dengan presiden-presiden yang lalu. Sebagai orang yang lebih tua, beliau ini luar biasa. Bisa menjabarkan angka-angka statistik dan bisa membuat strategi membuat bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Dia tuh ngerti banget angkanya. Jadi kita tuh mesti tumbuh sekian, mesti tumbuh sekian. Dia mengerti statistik dan kemudian menjabarkannya itu menjadi strategi. Lo lihat apa aja yang dilakuin yang baik banget, banyak. Gue tuh gak ngerti banget ya udah sesabar apa Pak Jokowi sampai bisa dikritik kayak gitu. Dulu pernah kan beliau juga dihina sama Bu Mega yang mana ketua partainya sendiri. Terus sekarang sama anak muda yang notabene-nya adalah alumnus dari kampus dia sendiri. Sampai dibilang kayak negara yang besar ini dipimpin oleh presiden yang otaknya kecil. Saya selaku ketua BEM UGM, yang dimana merupakan satu alma mater dengan Pak Joko Widodo, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan. UGM Pak, soal BEM UGM katanya Bapak. Ya itu proses demokrasi. Boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Berlebihan nggak Pak panggilan itu? Ya biasa saja. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita, gitu ya lur ya. Jadi kurang luwe wis 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bakoh, ngono lho. Kabeh-kabeh ya pemerintah yo mikir rakyate, ya oposisi yo mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur, ngono kuwi lho lur. Nah, nek koyo contone koyo dilolokne kaya misale di apa dibanjing-banjing ke ditolol-tololne apa cacian apa piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako lur. Dek iki bapak wong dewasa. Ngono kuwi. Jadi dek iki ra mungkin nanggapi hal-hal sepele ngono kuwi. Kuwi Jokowi lur. Kowe golek presiden kaya ngono. Sing iso nampa kabeh cacian, magian, kedengkian, hinaan ngono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto, wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ora urip nang kene saiki. Ngono kuwi lur. Siji lur. Aku bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nganti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono lur. Jadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ngono. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi lur. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong matur nuwun Pak Jokowi wes sampun mimpin awak dhewe nganti saiki. Bahas dong soal BEM UGM yang ngasih nominasi terhadap Presiden Jokowi. Oke, kalau itu ketua BEM UGM boleh berargumen, berarti gue juga boleh dong, kita punya hak yang sama. Kalau menurut gue itu udah masuk penghinaan terhadap Presiden. Oke lah, kalau menurut lo Pak Jokowi melakukan beberapa hal yang menurut lo tidak masuk akal. Gue personally, I do believe and I do love in critics, especially ke pemerintah. Tapi tidak seperti itu menurut gue. Karena kayak, kita jangan lihat yang buruknya aja dong, kita lihat yang baiknya juga. Coba lo lihat apa aja yang dilakuin yang baik banget, banyak.
Gue tuh gak ngerti banget ya udah sesabar apa Pak Jokowi sampai bisa dikritik kayak gitu. Dulu pernah kan beliau juga dihina sama Bu Mega yang mana ketua partainya sendiri, terus sekarang sama anak muda yang notabene-nya adalah alumnus dari kampus dia sendiri. Sampai dibilang kayak negara yang besar ini dipimpin oleh presiden yang otaknya kecil. Gue mau nanya, sebesar apa sih otak lo? Itu kan argumen lo ya, gue juga punya argumen sih. Gue sering banget menanyakan hal yang sama kepada banyak banget orang-orang tua atau random people aja kayak Bang Gojek atau orang-orang yang benar-benar melewati dari masa ke masa. Kayak misalnya mereka hidup udah dari zaman 1970 sampai sekarang gitu. Gue nanya yang mana mereka udah melewati banyak presiden. Kalau kita paling apa, SBY sama Pak Jokowi doang kan. Karena kita juga waktu zaman Pak Abdurrahman Wahid kita juga masih kecil. Atau bahkan baru lahir atau belum lahir. Nah beliau itu selalu bilang kayak, oh kalau dibandingin zaman dulu sih jauh lebih sejahtera sekarang sih kak. Sekarang ini maksudnya zaman Pak Jokowi ya, kayak our voice, lo ngerasa gak sih kalau our voice it can be heard? Kayak every cases mostly ya, kalau misalkan kita tuh masih bisa ngomong gitu loh. Coba lo balik aja ke zaman dulu, zaman lo ngomong apa dibungkam kayak gitu. Mungkin sekarang praktiknya nggak bisa kayak mungkin semua orang bisa ngomong dengan leluasa terus gak ada yang dibungkam, iya sih. Tapi bener-bener ada kemajuan. Karena Pak Jokowi gue jadi punya harapan baru menurut gue. Dia bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang punya kuasa, tapi dia bisa sampai ke kursi nomor 1 di Indonesia ini. Gue sebagai orang yang bukan siapa-siapa, bahkan gue melihat jajaran menterinya itu banyak minoritas. Jadi gue punya mimpi besar untuk jadi menteri sebagai kaum minoritas di negara ini. Jadi menurut gue statement lo mengkritik boleh sih, tapi kalimat lo salah aja menurut gue. Kayak 10 years of what he did kayak means nothing to you. Coba lo ada pakai akses maksudnya kayak program yang beliau buat nggak? Ada nggak something good yang lo rasakan as a citizen of this country? Soalnya nothing personal, ini cross my heart sih. Kayak gue sendiri tidak terima dikatakan seperti ini. Pak Jokowi bukan siapa-siapa gue ya, tapi dia presiden gue sih. Kayak menurut gue he deserve untuk gue ngomong kayak gini sih menurut gue. Sebagai salah satu anak muda yang mengapresiasi apa yang dia lakukan juga. Walaupun banyak lah ya yang kita gak suka. Kalau tanya gue juga gak suka kenapa itu RUU KUHP disahkan. Tapi kalau sampai notabene-nya dia menjijikan, menurut gue enggak deh, terlalu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Pak Jokowi layak dibilang sebagai alumni yang paling menjijikan atau presiden paling menjijikan? Karena kalau menurut gue tidak sama sekali. Kalau ngomongin soal alumni menjijikan, kayak banyak yang lebih menjijikan daripada itu. Pak Lutfi kan sempat menjabat sebagai menteri di bawah Pak Jokowi. Apa iya Pak Jokowi lulusan UGM yang paling memalukan ya? Untuk adik di luar sana, 10 tahun yang lalu mungkin masih di sekolah menengah pertama, belum bisa membandingkan dengan presiden-presiden yang lalu. Sebagai orang yang lebih tua, beliau ini luar biasa. Bisa menjabarkan angka-angka statistik dan bisa membuat strategi, membuat bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Dia tuh ngerti banget angkanya. Jadi kita tuh mesti tumbuh sekian, mesti tumbuh sekian. Dia mengerti statistik dan kemudian menjabarkannya itu menjadi strategi. Saya terus terang sangat kecewa dengan komentar semacam itu. Saya merasa Pak Jokowi ini menjadi salah satu putra terbaik bangsa dan salah satu presiden terbaik yang dipunyai oleh Republik Indonesia. Karena itu Indonesia sekarang mempunyai trajektori yang sangat baik untuk keluar dari middle income trap. Beliau hilirisasinya luar biasa, angka investasinya luar biasa, infrastrukturnya luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita menghargai beliau dan marilah kita menghargai perbedaan. Sopan, santun, arif dan bijaksana adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang bermartabat. Terjawab sudah yang teriak-teriak ijazah Bapak Jokowi palsu. Dari mana jawabannya? Ya dari adik-adik BEM UGM sendiri ini yang mengatakan Bapak Jokowi alumnus UGM. Benar tidak? Jadi Bapak Jokowi nggak perlu melakukan pembelaan, teriak-teriak, dihina, dicaci maki, kata ijazahnya palsu. Akhirnya terjawab. Ya, Allah itu bersama orang-orang yang baik dan tulus. Apalagi Pak Jokowi ini tulus untuk rakyatnya, untuk Indonesia ini. Jadi Allah ini memberikan jawaban lewat orang-orang yang menyebarkan fitnah. Anda ingin menjatuhkan, kalian ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Pak Jokowi pun
saat itu juga langsung diangkat, ditunjukkan kepada semua orang bahwa ijazah beliau asli, bukannya palsu. Paham itu? Senjata makan Tuhan. Hai adik-adik BEM UGM. Oke guys, nah kita bisa lihat dan kita bisa dengar kalau netizen-netizen di TikTok ini merujak ketua BEM UGM ini ya, yang menobatkan Pak Jokowi ini adalah alumnus yang paling menjijikkan di UGM ya. Waduh. Jadi ya aku nggak tahu lah mau ngomong apa, tapi sudah dikomentari oleh abang-abang kita, kakak-kakak kita yang ada di TikTok ya. Jadi memang ini menurut saya sih memang ada gimana ya, kepentingan masing-masing dari salah satu partai lah menurut saya, karena ingin menjatuhkan Pak Prabowo juga ya, ingin melemahkan Pak Prabowo juga ya, karena kalian tahu sendiri kan Pak Jokowi itu adalah salah satu pendukung Pak Prabowo. Jadi ingin menurut saya ingin melemahkan image-nya Pak Jokowi supaya pendukung Pak Prabowo itu jadi mengurang ya. Tapi itu tidak mempan, bahkan justru rame-rame TikToker Indonesia mengomentari tentang pernyataan ketua BEM UGM ini guys. Nah jadi kalau kalian bagaimana nih, kalian bisa komen apa pendapat Anda tentang ketua BEM UGM ini. Kalian bisa komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.